warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Asia dengan NIM 251111068. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MA Yaspi Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 semester genap dengan materi adab menjenguk orang sakit. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali masih dengan suasana yang begitu nyaman di pagi ini. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuki pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Sakti. Sakti, kenapa? Sakit. Sakit. Terus? Levi. Epi, kenapa? Alfa. Alfa. Untuk yang sakit, kita doakan bersama. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit yang ada pada dirinya. Amin. Kita mulai. Mari kita berdoa dulu. Silakan Raja dipimpin untuk berdoa. Pas duduk siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian untuk perhatikan ke depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab menjenguk orang yang sakit. Sini terdapat peta konsep. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian menjenguk orang yang sakit. Yang kedua ada dalil tentang menjenguk orang sakit. Yang ketiga ada adabnya, bagaimana cara menjenguk orang yang sakit. Dan yang terakhir ada manfaat menjenguk orang yang sakit. Tujuannya peserta didik memahami makna keutamaan menjenguk orang sakit. Peserta didik mampu menjelaskan adab dan etika saat menjenguk orang yang sakit. Dan yang terakhir menunjukkan sikap bagaimana kepedulian kita sesama muslim terhadap orang yang sakit. Pertama di sini ada pengertian menjenguk orang yang sakit. Mengunjungi orang sakit merupakan akhlak terpuji dan perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena Islam adalah agama dengan ajaran yang sangat lengkap. Islam tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja, tetapi Islam juga mengajarkan kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Baik, selanjutnya keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dalam hadis dijelaskan menjenguk orang yang sakit membawa pahala kepada surga. Meneladani juga sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sini ada dalil menjenguk orang yang sakit. Silakan kita baca bersama-sama untuk dalil menjenguk orang yang sakit.
Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimi ala muslimi khamsun. Rabbus salamul wayyadatul marini wa libahul ganadis wa libahul Boleh untuk dibacakan artinya, Raja? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Dan yang terakhir, mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih. Nah, beberapa di sini sudah dijelaskan, ya. Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang pertama, menjawab salam. Apabila ada teman kita yang memberikan salam, walaupun itu jauh, ya, terdengar sama kita, maka salam itu wajib dijawab. Walaupun itu misalnya di dalam hati, untuk menjawabnya tidak diungkapkan secara langsung, ya. Kalaupun misalnya jauh jaraknya, nggak apa-apa kita menjawabnya dengan secara pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasanya tukang paket ya yang suka seperti itu. Selanjutnya, menjenguk orang yang sakit. Nah, ada teman kita yang sakit, seperti Sakti, ya, yang sedang sakit. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, menerima undangan. Apabila kita menerima undangan, bila kita ada waktu dan ada kesempatan, kenapa tidak kita untuk mengunjunginya, ya, untuk memenuhi undangannya tersebut. Yang terakhir, mendoakan orang yang bersin. Kalau untuk laki-laki yang bersin nih, apa jawabannya? Kalau untuk orang yang sakit, orang yang bersin, ya kamu. Kalau untuk yang perempuan, ya kamu. Nah, bersinnya jangan diada-adakan, jangan pakai nada, ya. Bersinnya nggak usah pakai nada, bersin aja seperti biasa. Dan yang mendengarnya harus memberikan doanya, ya. Selanjutnya, Mutia, silahkan hadis yang kedua dibacakan artinya saja. Sesungguhnya jika seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada kurvah surga hingga dirinya kembali. Dikatakan, wahai Rasulullah SAW, apa kurvah surga itu? Yaitu menjelaskan buah-buahan surga. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis yang kedua, ya, yang mendukung. Selanjutnya di sini ada persiapan sebelum menjenguk. Apa saja yang harus disiapkan sebelum kita mau menjenguk kepada orang yang sakit? Yang pertama, kita niatkan dulu. Niatnya karena Allah, bahwa kita akan menjenguk kepada teman kita yang sedang sakit. Yang kedua, waktu yang tepat. Di sini waktu yang tepat kita harus tahu dulu orang yang sakit itu waktunya istirahat kapan, waktunya dia tidur kapan, dan waktunya dia bisa dijenguk kapan. Ya, kalau misalnya di rumah sakit nanti itu suka ada tuh jadwal kunjungan jam berapa sampai jam berapa, ya, jam besuknya. Nah, berarti kita bisa membesuknya di waktu jam itu, ya, tidak mengganggu ketika ada kunjungan dokter misalnya atau dia lagi tidur, ya. Selanjutnya, ketahui kondisi di sini kondisi pasien. Pasiennya itu apakah dia sakitnya parah ataukah dia sakitnya biasa aja? Kita harus tahu dulu. Jadi bagaimana cara nanti kita untuk menengok orang tersebut. Yang terakhir, bawakan hadiah. Hadiah ini bisa berupa misalnya bingkisan untuk menyemangati dia. Bisa apa? Buah-buahan. Terus apa lagi? Hah? Uang. Terus apa lagi? Yang paling pentingnya doa yang mereka butuhkan di waktu sedang sakit. Oke, selanjutnya
Nah, di sini ada adab saat menjenguk. Ya, silahkan diperhatikan. Yang pertama, ucapkan salam. Nah, yang tadi termasuk ya, ucapkan salam pas waktu sampai ke rumahnya atau ke tempat orang yang akan kita kunjungi waktu sakit. Yang kedua, tanya kabarnya. Apakah sudah lebih baik dari hari kemarin, dari pas waktu pertama sakit, ataukah memang masih sama? Yang ketiga, memberikan doa kesembuhan. Yang keempat, memberikan semangat, dan yang terakhir, tidak berlama-lama. Di sini tidak berlama-lama apa? Tidak berlama-lama mengunjungi orang yang sedang sakit. Karena apa? Karena takut mengganggu waktu istirahatnya. Ya, jangan sampai menjenguk orang yang kita gila. Lama sampai makan dulu, menggosip dulu. Nah, itu tidak boleh ya. Kita seperlunya aja untuk menengok orang yang sakit, untuk memberikan doa dan memberikan semangat. Nah, ini nanti ada doa untuk orang yang sakit. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dihindari juga di waktu menjenguk. Di antaranya membicarakan hal yang membuat pasien sedih atau cemas. Nah, itu tadi kalau misalnya ada pasiennya yang di rumah sakit, jangan sampai ditakut-takuti ya menengoknya. Mengeluh atau bercerita bukan waktunya untuk curhat kepada orang yang sakit. Udah mah orangnya lagi sakit, terus kita cerita juga curhatnya sedih-sedih juga, aduh. Jadi nanti terbawa suasana sedih ya. Dilarang membawa anak kecil. Itu apabila ke rumah sakit atau ke rumah yang biasa juga. Biasanya apa kalau membawa anak kecil itu? Ribut ya, suka gaduh, suka mengganggu. Nah, terus selanjutnya merokok atau melakukan tindakan yang tidak sopan di dekat pasien. Jangan sampai apabila lagi menengok kita sambil merokok atau membawa hal-hal yang tidak baik ya. Menyentuh luka tanpa izin dari pasien. Nah, kalau misalnya ada pasien yang setelah dioperasi itu ada luka di bagian tangan atau kepala atau kaki, terus kita menyentuhnya dengan tanpa seizinnya, itu juga tidak boleh ya. Karena apabila itu disentuh mungkin kata dokternya itu dilarang, nanti kita juga tidak boleh ya. Ini hal-hal yang perlu dihindari waktu menjenguk orang yang sakit. Nah, di sini ada hikmah dan manfaatnya. Pertama, bagi orang yang sakit, kesembuhan didukung oleh semangat dan dukungan moral. Untuk yang menjenguknya, meningkatkan empati dan rasa syukur atas kesehatan diri. Nah, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan untuk bisa menengok orang yang sakit. Kalau yang sakit, bagi masyarakat memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial bersama. Yang terakhir, mengurangi stres dan depresi pada pasien yang dijenguk. Ya, di sana bahwa pasien itu merasa ternyata saya tidak sendiri, masih ada orang-orang di sekeliling saya yang menyayangi saya. Makanya sehat itu mahal. Sini kita ada studi kasus dan contoh. Yang pertama, skenarionya ada teman yang demam. Yang kedua, ada tetangga yang dioperasi. Dan yang ketiga, ada seorang guru yang dirawat. Sini kalian sudah dibentuk 3 kelompok untuk nanti mempraktekkan bagaimana cara menengok orang yang temannya sedang demam, teman tetangganya yang setelah dioperasi, dan gurunya yang sedang dirawat. Ya, sekarang kalian silahkan diskusi dulu. Siapa nanti teman yang sedang sakitnya dan siapa nanti yang sedang menengoknya dengan tata cara yang tadi ya. Nah, dengan cara yang ini ya. Silahkan dirembukan dulu. Sekarang kita akan praktek
silakan kelompok 1. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, ini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja. Silakan diisi satu kelompok masing-masing satu, ya. Silakan. Di sana terdapat ada 3 kegiatan ya. Silakan nanti diisi masing-masing. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Setelah itu dikumpulkan. Terakhir, sini ada kesimpulan. Kesimpulan dan aksi nyata. Kesimpulannya, ada menjenguk orang yang sakit itu penting karena itu ada di dalam ajaran agama Islam dan sangat bermanfaat untuk sosial dan spiritual. Ajakannya, rutinlah menjenguk teman dan kerabat yang sedang sakit. Itu apa? Untuk memberi semangat kepada orang yang sakit segera sehat kembali atau sembuh. Penerapannya, menjenguk dengan adab yang benar dan memberi manfaat besar untuk semua pihak. Yang terakhir, jadilah generasi peduli dan berakhlak mulia dalam menjalani hidup. Ya, karena ada teman kita tadi, saudara Sakti yang sedang sakit, mari kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya. Lihat ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana silat hidil wasya wa syafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqama. Amin. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit teman kita yang sedang sakit, dan semoga kita yang berada di sini diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pembelajaran yang telah saya bahas pada sesi kali ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi kita sebagai calon pendidik profesional. Terus sedang berproses, reflektif, dan terbuka terhadap pengembangan diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Salam hangat, tetap semangat dalam menjalani PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.